Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini itu akan membahas tugas yang diberikan oleh Ibu mengenai penjualan barang dagang antar afiliasi. Nah, sebagaimana soalnya yakni bisa Anda lihat sendiri, ini terdapat 5 poin di mana setiap poinnya ini nanti akan kita bahas pada jawabannya. Jadi akan kita ulas pada jawaban nanti. Nah, kemudian ini adalah saldo akun dari PTP dan PTS pada akhir tahun Desember 2018. Ini dia, di mana tanda tanya ini itu nanti dicari nilainya. Kemudian pertanyaannya, buatlah ayat jurnal yang diperlukan termasuk eliminasi. Kemudian yang ke B itu buatlah kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang C buatlah laporan keuangan konsolidasinya. Sekarang kita jawab. Nah, jawab untuk jurnal yang diperlukan. Ini berarti kalau jurnal yang diperlukan itu pertanyaan yang A kan? Nah, PTP memperoleh 65% saham biasa PTS yang beredar dengan harga perolehan 4 juta. Nah, berarti di sini PTP itu adalah pihak yang pengakuisisi, berarti ini adalah induk perusahaannya. Kemudian PTS itu berarti pihak yang diakuisisi, Nah, jadi 65% ini diperoleh dengan harga 4 juta. Berarti ini harga perolehannya itu adalah investment cost secara tunai. Nah, secara tunai berarti nanti kita keluarin kas. Kemudian nilai investasi kita di sini sebesar 4 juta. Kemudian tanggal akuisisinya itu 2 Januari 2018. Saat itu modal PTS terdiri dari common stock modal saham itu sebesar 2.800.000. Ini tambahan modal disetor 1.400.000, laba ditahan atau saldo laba sebesar 1.800.000. Ini bisa disebut juga dengan yang 3 komponen ini. Bisa disebut juga dengan komponen ekuitas atau aset bersih. Jadi ini aset bersih itu aset dikurang liabilitas, namanya ekuitas. Berarti kepemilikan induk di sini 65%, sisanya 35% itu adalah kepemilikan minoritas atau kepentingan non pengendali atau nanti disebut juga dengan KNP. Jadi aset bersih dari pihak yang diakuisisi itu adalah 6 juta. Ini 2.800.000 ditambah 1.400.000 tambah 1.800.000, dapatnya 6 juta. Nilai kepentingan non pengendali atas aset bersih perusahaan atau PTS itu adalah sebesar 2.100.000. Ini persentase kepemilikannya tadi 35% dikali sama aset bersihnya itu 6 juta, dapatnya 2.100.000. Kemudian nilai aset bersih kepemilikan PTP atau induk perusahaan atas PTS itu adalah sebesar 3.900.000, 65% dikali sama 6 juta. Kemudian tadi kita kan ngeluarin kas 4 juta, harga perolehannya itu 4 juta tadi. Kemudian kita perolehnya aset bersihnya cuma nilainya 3.900.000, berarti selisih 100.000. Nah, jika investment cost lebih besar daripada nilai aset bersih yang diakuisisi, itu dinamakan dengan goodwill selisihnya. Selisihnya itu dinamakan dengan goodwill. Goodwill ini merupakan aset tidak berwujud, bagian aset. Jadi kemudian kalau misalnya investment cost-nya ini lebih kecil daripada nilai aset bersih, itu akan diakui sebagai keuntungan pembelian diskon. Keuntungan pembelian diskon itu diakui di laporan laba rugi. Kemudian dia akhirnya muaranya akan menambah saldo laba. Jadi keuntungan pembelian diskon ini nanti bermuara akan menyebabkan saldo laba atau laba ditahan kita itu akan bertambah nilainya. Kemudian kita lanjutkan ke pencatatannya ya.
pencatatannya tadi kan tanggal 2 Januari 2018. Ini 2 Januari 2018 kita ngapain? Yakni kita memperoleh atau mengakuisisi PTS ini. Jadi itu jurnalnya. Investasi dalam SBPTS kas sebesar 4 juta. Investasi bertambah, itu kasnya berkurang. Pencatatan ini dilakukan oleh PTP. Karena PTP yang membeli PTS itu dia berarti menginvestasi di PTS, jadi investasi bertambah, kasnya berkurang. Kenapa kas? Karena tadi dia itu di sini nih harga perolehan sebesar 4 juta secara tunai. Jadi dia beli tunai, makanya kas PTP itu berkurang sebesar 4 juta. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian selama tahun 2018, dari soal, selama tahun 2018 PTS menjual barang dagang kepada PTP sebesar 1.240.000. Nah, harus kita analisis dulu bahwa di sini itu berarti PTS kan tadi anak perusahaan, ini induk perusahaan. Berarti yang menjual di sini itu adalah anak perusahaan. Jadi barang dagang dijual oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Nah, sejumlah 1.240.000. Berarti ini adalah harga penjualannya. Ini harga penjualannya dengan tingkat laba kotor 12% dari penjualan. Jadi 12% dari 1.240.000 ini itu adalah laba kotor bagi PTS. Jadi harga pokok produksinya itu adalah sebesar 88%. Jadi 100% dikurang 12% itu 88%. Nah, sehingga itu kalau transaksi jurnalnya untuk yang poin yang pertama ini itu kan kalau dicatat oleh PTS dulu, pencatatan oleh PTS. Nah, PTS di sini kan sebagai pihak yang menjual. Berarti di sini dia pakai, umpamakan dia itu pakai metode perpetual dalam mencatat persediaannya. Berarti kita anggap di sini itu adalah penjualannya secara kredit. Kalau penjualan secara kredit, maka ini piutang bagi PTS karena PTS kan yang menjual. Nah, piutang antar afiliasi karena dia itu jualnya ke induk perusahaannya, berarti ditambah antar afiliasi. Biasanya kan piutang pada penjualan. Nah, karena ini penjualannya itu antar kepada induk, maka ini antar afiliasi. Jadi debitkan piutang 1.240.000, kreditkan penjualan sebesar 1.240.000. Penjualannya bertambah. Kemudian catat harga pokok penjualan antar afiliasinya. Tadi kan di sini kan laba kotornya 12%, berarti harga pokok produksinya 88% dong. Makanya di sini harga pokok produksinya itu 88% dikali 1.240.000 ini. 1.240.000. Dapatnya harga pokok itu 1.91.200, 1.91.200. Karena dia jual, makanya di sini persediaannya berkurang. Kemudian debitkan harga pokok penjualan antar afiliasi. Ini pencatatan oleh S sebagai penjual. Kemudian dicatat oleh P. Oleh P sebagai penerima, sebagai pembeli, itu berarti dia nyatat persediaan kan? Persediaan sebesar harga belinya dia. Dia beli tadi ini 1.240.000. Jadi di sini persediaan bertambah 1.240.000. Kemudian karena dia secara kredit berarti jadinya hutang antar afiliasi sebesar 1.240.000. Nah, kalau misalnya penjualannya itu tunai gimana? Berarti kas aja di sini. Jadi kalau hutang dan piutang antar afiliasi nanti wajib untuk dieliminasi. Kalau dia tunai berarti kas aja, nggak perlu pakai antar afiliasinya, berarti nanti nggak perlu ada jurnal eliminasi untuk kas kalau dia tunai. Kemudian di sini
di titik 2 itu diketahui bahwa di sini saldo piutang pada akhir tahun 31 Desember 2018 itu saldo piutangnya itu 275.000. Berarti di sini piutangnya kan awalnya 1.240.000. Pas akhir tahun itu piutang PTS ini tinggalnya itu 275. Berarti yang dilunasi oleh PTP itu berapa? Jadi kan penerimaan piutangnya itu adalah saldo awal piutang ditambah sama penjualan kredit dikurang sama saldo akhir piutang. Jadi ini kas yang pelunasan piutang dari 1.240.000 ini. Jadi saldo awal piutangnya kan nggak diketahui. Kemudian ini penjualan kredit. Penjualan kreditnya itu 1.240.000 ditambah sama penjualan dikurang sama 275.000 saldo akhir piutangnya. Ini 275.000. Jadi yang dia lunasi itu 965.000. Jadi sekarang kita catat pelunasan transaksi pelunasan piutang oleh PTP terhadap PTS. Jadi kalau PTS yang nerima piutang berarti nerima pelunasan piutang berarti kas bertambah dong sebesar 965.000 ini. Kemudian piutangnya berkurang kan 965.000. Kemudian bagi PTP gimana? PTP berarti nih hutangnya berkurang sebesar 965.000 karena dia melunasi berarti kasnya berkurang 965.000. Kemudian kita lanjutkan ini. Selama tahun 2018, PTP menjual barang dagang pada non-afiliasi dengan tingkat laba kotor 18% dari penjualan. Nah, ini kan jadi berapa sih yang dijual oleh PTP kan jual ke non-afiliasi, berarti dia jual ke pihak lain, bukan ke PTS. Itu maksudnya. Nih, berarti ini pencatatannya itu secara perpetual, berarti catat penjualannya dulu, kemudian catat nilai persediaan yang berkurang. Nah, kemudian ini catat penjualannya, kemudian ini catat harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya ini dari mana? Nah, itu persediaan awal yang diperoleh dari PTS berapa? Persediaan awal yang kita peroleh dari PTS, kemudian ditambah sama pembelian dari PTS. Ini kita pembelian dari PTS sebesar 1.240.000 dikurang sama persediaan akhir. Nah, persediaan akhir, persediaan PTP atas barang PTS ini, persediaan barang dagang PTP yang berasal dari PTS itu bernilai 225.000. Jadi ini persediaan PTP, tapi itu persediaan dari PTS itu nilainya akhirnya itu persediaan akhirnya sebesar 225.000. Jadi yang terjual itu berapa? Yang terjual itu yang akan menjadi harga pokok penjualan. Jadi ini dia 1.015.000. Jadi kita catat harga pokok penjualannya 1.015.000, ini 1.015.000. Kemudian harga pokok penjualan ini kan tadi kan di soal ini. Nih, selama tahun 2018 PTP menjual barang dagang pada non-afiliasi dengan tingkat laba kotor 18% dari penjualan kan. Jadi kalau laba kotornya ini adalah 18%, berarti harga pokoknya itu berapa? 82% kan? 82%. Jadi nilai yang 1.015.000 ini adalah nilai 82% dari nilai penjualan. 82% dari nilai penjualan. Nah, penjualannya ini berapa? Nah, itu yang kita cari. Jadi nilai kalau misalnya
itu tinggal dibalik aja 100 per 82. Kalau biasanya kan 82/100 dikali nilai penjualan. Nah, kalau kita mencari sekarang nilai penjualannya berapa, berarti dibalik 100 per 82 dikali ini, 1.015.000. Dapatnya nanti nilai penjualannya 1.237.805. Masuk ke sini. Karena ini penjualannya itu kepada non-afiliasi, makanya di sini nggak pakai antar afiliasi, langsung aja. Nggak ada antar afiliasi, kata-kata antar afiliasi di sini. Oke, berarti ini udah. Kita lanjutkan ke ini. Selama tahun 2018, PTS memperoleh laba bersih sejumlah, ini kita cari nanti, dan membayarkan dividen tunai sebesar 130.000. Berikut ini saldo perkiraan pada 31 Desember 2018. Ini abaikan, ini lanjutan soal. Jadi, di sini kita catat pembayaran dividen. Nah, jadi PTS, anak perusahaan, ini membagikan dividen. Berarti karena induk perusahaan punya kepemilikan 65%, berarti dia juga dapat dividen dong. Jadi, dividen yang didapatkan oleh PTP sebagai induk perusahaan itu adalah sebesar kepemilikannya dikali dengan dividen yang dibayarkan seluruhnya oleh PTS. Jadi 65% kali 130.000 dapatnya 84.500. Jurnalnya itu kan kalau terima dividen tunai berarti kas kita bertambah. Kemudian kreditnya pendapatan dividen antar afiliasi. Pendapatan dividen ini bisa juga dinamakan dengan pendapatan investasi antar afiliasi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita buat jurnal eliminasinya. Apa-apa aja sih yang biasanya kita eliminasi? Nah, yang pertama, kita harus mengeliminasi investasi dalam saham biasa PTS. Dan kemudian ekuitas atau aset bersih dari PTS pada saat tanggal akuisisi. Dan mengakui goodwill atau keuntungan pembelian diskon dan kepentingan non-pengendali. Nah, ini dari sini datanya. Jadi, aset bersih ini kita eliminasi. Kalau eliminasi itu kita nolkan saldonya. Aset bersih ini saldo normalnya di kredit. Kemudian kalau supaya nol saldonya berarti dia harus debit kan, harus dikurang. Di debit, makanya modal saham, tambahan modal setor dan laba ditahan itu sebesar 2.800.000, 1.400.000 dan 1.800.000 itu kita debitkan. Nah, ini dia. Kita debitkan semuanya ini. Kemudian investasi tadi kan saldo normalnya di debit kan. Nih, investasi tadi saldo normalnya di debit. Ini. Supaya karena dia dieliminasi, berarti kita nolkan saldonya, kita kredit. Kita letakkan dia di kredit. Nah, sebesar 4 juta tadi. Kemudian tadi kan nilai investasi dalam saham biasa PTS itu kan 4 juta. Kemudian karena kita itu tidak kepemilikan penuh, karena PTP ini tidak memiliki PTS itu sebesar 100%, maka muncul di kreditnya ini adalah kepentingan non-pengendali atas aset bersih PTS sebesar 2.100.000. Ini 35% dikali 6 juta yang ini. Nih. Nilai kepentingan non-pengendali 35% dikali aset bersih yang 6 juta yang di soal. Ini. Dapatnya 2.100.000. Nih, 2.100.000. Kemudian karena kalau misalnya dia kepemilikan penuh, maka ini nggak ada. Kalau dia kepemilikan tidak penuh, maka muncul di sini kepentingan non-pengendali. Nah, kemudian tadi kan goodwill diketahui, ya kan? Dari goodwill tadi kan diakui. Nah, berarti goodwill itu nih di sini 100.000 dapatnya. Maka kita masukkan goodwill 100.000.
Goodwill itu kita akui saldo normalnya di debit karena di aset kan, makanya ini 100.000. Jadi jumlahkan ini maka dia harus balance. Jadi ini balance, ini juga balance. Ini jumlahnya 6.100.000, maka ini jumlahnya harus 6.100.000. Ini balance, udah balance. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua, kita harus mengeluarkan bagian dari kepentingan non pengendali atas laba anak perusahaan. Jadi ini jurnal penyesuaian, ini jurnal eliminasi, kita gabung aja. Nah, kita bagian dari kepentingan pengendali atas laba anak perusahaan. Nah, jadi laba anak perusahaannya itu berapa? Laba anak perusahaan itu kita cari. Kita bikin kita masukin ini kan kertas kerja. Nih di soal nih, ini kan saldo akhir tahun 2018 kan untuk PTP dan PTS. Ini untuk penyusunan kertas kerja nanti. Nah, jadi kita masukin kertas kerjanya di sini. Kita masukin angka-angka yang tadi. Yang hitam itu berarti yang udah diketahui di sini. Yang emang angka-angka yang udah diketahui di sini. Kemudian yang hijau-hijau ini berarti itu tanda tanya atau kita tambahkan. Tanda tanya atau kita tambahkan nilainya. Kita cari nilainya. Jadi kita sekarang kita masukkan PTP, kita masukin PTS. Nah, sekarang kita mau cari laba bersih PTS. Gimana sih cara mencari laba bersih PTS? Itu kan laba bersih berarti penjualan dikurang sama beban-beban kan kalau penjualan bersih. Nih, diketahui penjualannya itu 2.820.000. Nih, penjualan antar afiliasi berarti nggak diketahui, berarti kita cari. Kita cari nilainya, kita lihat di jurnal kita. Nih, di jurnal penjualan antar afiliasi. Penjualan antar afiliasi itu nilainya ini 1.240.000. 1.240.000. Nih, kenapa sekarang kan kita perlu mencari laba bersih PTS. Jadi kita lihat PTS aja dulu. Nih, PTS ini kan tadi yang melakukan penjualan siapa? PTS kan, makanya di PTS kita nyatatnya. Sedangkan di PTP kan nggak ada jual barang dagang, berarti ini letaknya di PTS. Kemudian pendapatan dividen antar afiliasi. Yang bagiin dividen siapa? PTS kan. Yang nerima dividen berarti si PTP. Makanya di PTS itu ini PTS, ini kolom PTS, PTP, ini kolom PTS. Sampai mana tadi? Nih, berarti kita nggak ada terima dividen antar afiliasi. Karena yang bagiin dividen itu kita sendiri. Berarti yang bagi si PTP itu pendapatan dividen namanya. Bagi kita itu nggak ada. Kemudian karena yang dapat dividen itu PTP. Kemudian total pendapatan berarti penjualan ditambah sama penjualan antar afiliasi ditambah sama pendapatan dividen antar afiliasi. Kalau misalnya nanti kita punya sahamnya PTP misalnya. Tapi masalahnya sekarang kan kita nggak punya sahamnya PTP, sehingga kita nggak ada terima dividen. Sehingga total pendapatannya itu dapat 4.060.000. 2.820.000 ditambah sama 12.40 dapatnya segini. Kemudian kita masukin harga pokok penjualan itu udah diketahui. Kemudian harga pokok penjualan antar afiliasi kita cari. Yang nyetat harga pokok penjualan antar afiliasi siapa?
Yang jual tadi kan barang dagang kan PTS, makanya di PTP itu nilainya nggak ada, sehingga di PTS adanya. Di PTS itu penjualan nih, harga pokok penjualan antar afiliasi 1.091.200. Nah, masuk ke sini. Berarti jumlah harga pokok penjualan sekarang, harga pokok penjualan tambah harga pokok penjualan antar afiliasi dapatnya ini. Sehingga total pendapatan dikurang sama harga pokok penjualan 4.060.000 dikurang 2.771.200, itu dapatnya 1.288.800. Itu namanya laba kotor. Kemudian beban operasionalnya diketahui 620.000, sehingga laba bersihnya itu adalah laba kotor dikurang sama beban operasi, dapatnya 668.800. Jadi laba bersih kita itu untuk PTS 668.800. Kita lanjut ke jawaban yang tadi. Jadi kan tadi sampai eliminasi nih. Eliminasi atas laba anak perusahaan. Anak perusahaan kan PTS kan. Jadi laba PTS tadi 668. Kepentingan non pengendali kan 35%, karena 65%-nya itu dimiliki oleh PTP. Jadi masukin sini dapatnya 234.080. Bertambah nilai kepentingan non pengendali atas laba bersih berkurang nilainya. Berkurang nilai kepentingan non pengendali atas laba bersih PTS. Jadi saldo normal kepentingan non pengendali atas laba bersih PTS ini saldo normalnya itu di kredit, sehingga kalau nilainya berkurang itu dia di debit. Ini laba bersih, kepentingan non pengendali atas laba bersih, sedangkan ini atas aset bersih. Kepentingan non pengendali atas aset bersih itu saldo normalnya di kredit, berarti bertambah karena adanya laba anak perusahaan. Kemudian masukin nilainya 234.080. Jadi jurnalnya kalau dapat laba kayak ini. Kalau misalnya dia rugi maka balik, nggak kayak gini. Kemudian yang kita lakukan ketiga itu mengeliminasi dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan PTS. Jadi dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan. Jadi kita eliminasi dividen PTS. Dividen PTS tadi kan kita bagiin 130.000 kan. Di soal ini diberikan 130.000. Kita eliminasi dengan mengkreditkan 130.000 dividen. Dividen kan saldo normalnya di debit. Jadi kalau nilainya berkurang berarti supaya dia nol saldonya dia dikreditkan. Kemudian pendapatan dividen antar afiliasi itu adalah sebesar kepemilikan induk. Berarti 65% dikali 130.000. Kemudian kepentingan non pengendali atas aset bersih PTS itu untuk kepentingan non pengendali 35% kali ini. Dapatnya segini, 130.000. Jadi ini dividen yang dibayarkan kepada pihak minoritas, ini kepada PTP. Kemudian yang keempat, mengeliminasi hutang dan piutang antar afiliasi. Hutang kan saldo normalnya di kredit, ketika dieliminasi berarti debitkan. Ini piutang saldo normalnya di debit, ketika dia dieliminasi berarti dikreditkan. Nilainya tadi kan 275.000. Nih. Mana ya? 275.000. Nih. Saldo akhir dari piutang itu 275.000. Jadi piutang yang sekarang itu tinggal, berarti yang piutangnya saldo terakhirnya itu kan 275. Makanya kita hapus nilainya. Kita nolkan saldo yang 275. Nih. Berarti ini adalah nilai akhir dari saldo piutang. Kemudian
Yang kelima, mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan antar afiliasi. Jadi, penjualan antar afiliasi, kemudian harga pokok penjualan antar afiliasi. Ini dia. Ini saldo laba. Ini kalau misalnya dia ada persediaan awal diketahui. Ini kan nggak diketahui persediaan awal, maka ini dihapus saja nanti. Ini sebagai keterangan aja. Jadi kalau misalnya dia nanti ada persediaan awal, berarti mempengaruhi saldo laba. Saldo laba di sini. Itu saldo labanya itu nanti itu sebesar ini. Itu nanti aja. Kemudian untuk mencari yang ada di sini, itu ini ketentuannya. Kita bikin dulu analisa laba kotor oleh PTP. Ini harga jualnya itu yang kita dapatkan dari pembelian dari PTP. PTP tadi kan beli ke PTS itu harganya 1.240.000. Nih, 1.240.000. Yang ini. Ini kan 1.240.000. Kemudian persediaan awal ditambah sama pembelian. Kalau ada persediaan awal nanti ditambahkan. Itu dapatnya persediaan yang tersedia untuk dijual. Karena ini 0, makanya ini tetap sebesar harga pembelian. Kemudian persediaan akhir. Persediaan akhir kan ini diketahui di soal 225.000. Nih. Nih, nilai dari persediaan akhir itu 225.000. Nih. Jadi, persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang sama persediaan akhir, dapatnya harga pokok produksi. Ini yang harga pokok produksi yang tadi kan 1.015.000. Nih. 1.015.000 yang dicatat oleh PTP. Kemudian ini harga pokoknya berapa. Jadi yang dijual ini, yang harga segini, tadi kan kita ini 100%-nya, berarti ini 100%-nya. Ini harga pokok ini berarti kan tadi kita laba kotor antar afiliasi kan 12%. Jadi ini 100%-nya, ini 12% dari 100% ini. Ini 12% dari 100% ini. Sedangkan ini adalah 88%-nya kan harga pokok kan. Berarti kalau laba kotor ini 12%, berarti ini 88% kan. 88%. Ini adalah laba kotor antar afiliasi, kita lihat, bukan yang non afiliasi. Jadi ini ada 88%-nya, ini adalah 12%-nya. Nah, jadi di sini pembeliannya, untuk pembelian berapa sih? 88%-nya. Ini kan tadi juga udah diketahui di jurnal 1091 itu. Nih. 1091. Nih, 1091.200. Itu kan 88%-nya. Jadi ini adalah 88% kali ini dapat ini. Ini kan 12%, jadi 12% kali ini dapat ini. Kemudian ini juga sama. Ini berarti 100%-nya, ini berarti 88% kali ini. 88% kali ini dapat ini. 12% kali ini dapat ini. Nah, ini berarti persediaan akhir. Ini kan sisa udah diketahui tadi, berarti ini 88% kali ini dapat ini. Ini 12% kali ini dapat ini. 12%. Sehingga harga pokok produksinya nanti dihitung dengan cara yang sama.
Persediaan awal ditambah sama pembelian dikurang sama persediaan akhir, dapat segini. Begini, yang ini pun kayak gitu. Pembelian ditambah persediaan dijual, persediaan awal ditambah dengan pembelian itu dapatnya persediaan yang tersedia untuk dijual dikurang sama persediaan akhir, dapatnya harga pokok produksi. Nah, ini masing-masingnya. Kemudian keterangannya, laba rugi antar afiliasi baru direalisir oleh afiliasi penjual bila barang dagang tersebut dijual oleh afiliasi pembeli kepada pihak non-afiliasi. Jadi laba atau rugi antar afiliasi baru direalisasi kalau misalnya pihak penjual itu menjual ke pihak non-afiliasi. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, laba kotor tersebut dieliminasi terhadap yang pertama terhadap produk yang telah dijual pada pihak non-afiliasi. Nah, produk yang telah dijual itu kan berarti ini, yang ini kan. Nih. Ini pembelian dikurang sama persediaan akhir, berarti ini yang dijual kan? Yang dijual ini 10.15. Jadi 10.15 itu dikali sama 12%. Jadi 121.800. Jadi terhadap produk yang telah dijual diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Jadi makanya di sini harga pokok penjualan itu berkurang nilainya sebesar 121.800. Saldo normal harga pokok penjualan itu kan di debit. Kalau dia berkurang tuh di kredit. Makanya ini 121.800. Nih. Karena pernyataan ini. Kemudian terhadap produk yang belum terjual diperlakukan sebagai pengurang nilai persediaan. Yang belum terjual berarti kan ending inventory kan? Ini. Persediaan akhir kan 225. Kan 12% tadi laba kotornya antar afiliasi, jadi 27.000. Jadi dia diperlakukan sebagai pengurang nilai persediaan. Persediaan saldo normalnya debit kan, kalau dia berkurang berarti dia di kredit di sini. Kemudian penjualan antar afiliasi tadi kan diketahui nilainya nih. Nih, penjualan antar afiliasi itu kan nilainya udah diketahui. Ini. Penjualan antar afiliasi sebelumnya itu mana dia? Nih 12.40. Terus harga pokok antar afiliasi 10.91. Jadi ini saldo normalnya awalnya itu di kredit, kalau dieliminasi dia jadi debit. Ini saldo normalnya di debit, dia dieliminasi berarti dia di kredit. Jadi dari sana dapatnya nilai yang ini. Jadi kita eliminasi penjualan antar afiliasi sama harga pokok antar afiliasi sebesar nilai yang tadi. Kemudian yang ini kalau misalnya nanti ada saldo persediaan awal kalau diketahui maka dia perlakuannya itu kayak gini. Pada awal tahun bila terdapat persediaan awal laba kotor yang melekat pada persediaan awal tersebut diperlakukan sebagai pengurang saldo laba afiliasi penjual. Nah, saldo laba muncul ketika terdapat persediaan awal. Nilai saldo laba yang di jurnal adalah sebesar laba kotor persediaan awal, yakni dicari dengan persentase laba kotor antar afiliasi dikali dengan harga jual persediaan awal. Jadi, yang di sini nih berapa hasilnya? Berapa nilainya? Ini 0 kan? Berarti 0 dikali 12% dapatnya 0. Yang di sini 0 dikali 12% dapatnya 0. Ini kalau karena persediaan awal nggak ada berarti ini hapus saja. Nah, demikian untuk jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi. Yang A selesai. Kemudian kita lanjut ke yang B ya. Yang B itu kan bikin ini. Bikin kertas kerja atau worksheet kan. Nah, kita masukin nilai-nilai yang diketahui dari soal. Masukin angkanya.
untuk PTP dan PTS. Sekarang kita masukin nih, kita cari masing-masing yang belum diketahui nih. Ini kan berarti tadi belum diketahui kan? Gimana cara mengetahuinya? Berarti ini dari soal kita cari yang di jurnal itu piutang antar afiliasinya berapa? Kan udah dibahas tadi ini. Kemudian investasi dalam saham biasa itu kan yang investasi dalam saham biasa PTS itu kan PTP. Itu kan nilainya di jurnal tadi 4 juta. Berarti ini 4 juta masukin. Kemudian nilai aset tetap ini nggak diketahui. Nanti kita cari gimana sih cara mencari aset tetap yang 2 nih. Nah, itu nanti dulu kita bahas. Total aset nih juga belum diketahui, kita bikin sendiri. Goodwill nih nanti pas eliminasi diketahui, kita bikin dulu ini kolom goodwill. Karena goodwill diakui nanti. Kemudian hutang antar afiliasi, yang berhutang tadi karena dia membeli kan PTP. Jadi kita masukin 275, ini langsung diketahui dari jurnal tadi, kita cari di jurnal. Kemudian total kewajiban itu adalah ini. Total kewajiban berarti total aset tadi itu nanti diketahui, dicari karena di sini kita belum tahu kan aset tetapnya itu berapa nilainya. Jadi total aset juga belum bisa dicari dari mana datangnya. Kemudian sampai mana tadi? Nih, sampai hutang antar afiliasi ini lihat di jurnal. Kemudian total kewajiban di jurnal yang sebelum eliminasi. Dapatnya nanti. Total kewajiban itu adalah hutang-hutang nih, hutang usaha ditambah hutang antar afiliasi ditambah total kewajiban. Nah, begitupun sama yang ini, dijumlahkan, dapat nanti total kewajiban. Kemudian modal saham biasa, ini masukin yang di soal. Saham ini udah diketahui kan. Kemudian yang untuk modal saham PTS sama tambahan modal di setor PTS, ini dapatnya dari mana? Ini kan nggak diketahui, itu dapatnya dari soal. Ini. Nih, 2.800.000 sama ini 1.400.000. Saldo labanya jangan masukin yang ini. Nanti saldo labanya itu dicari berubah nilainya. Jadi yang tetap itu modal saham sama additional capital aja dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi masukin 2.800.000 sama 1.400.000. Itu kan punya PTS kan. Nah, kemudian kepentingan non pengendali atas aset bersih. Aset bersih KNP atas aset bersih itu letaknya nanti di sebelum laba ditahan, setelah tambahan modal disetor. Oke, nanti gunanya untuk eliminasi. Kemudian laba ditahan ini dicari nanti. Kemudian total ekuitas karena laba ditahannya ini belum diketahui, dicari, maka total ekuitas juga belum bisa diketahui nilainya kan. Kemudian total kewajiban dan ekuitas juga belum tahu berapa nilainya. Jadi yang hijau-hijau di sini berarti itu kita tambahkan keterangannya, kita tambahkan akunnya. Nah, kemudian ini penjualan antar afiliasi ini kan ada di jurnal tadi, di jurnal masukin yang di jurnal nilainya. Kemudian pendapatan dividen antar afiliasi ini juga ada di jurnal tadi, sehingga total pendapatan ini adalah penjualan ditambah penjualan antar afiliasi ditambah sama pendapatan dividen, dapat total pendapatan. Nah, jadi total pendapatan PTP kayak gitu cara mencarinya. Penjualan ditambah sama penjualan antar afiliasi ditambah sama pendapatan dividen antar afiliasi. Yang ini juga kayak gitu, yang untuk PTS juga kayak gitu ditambahin. Kemudian harga pokok penjualan ini diketahui. Ini yang PTS ini nilainya 0 karena yang harga pokok penjualan itu yang jual kan PTS. Jadi PTP nggak ada harga pokok penjualan antar afiliasi, adanya harga pokok penjualan aja.
masukin 1091.200. Kemudian ditotalkan total harga pokok penjualan, berarti harga pokok penjualan ditambah sama harga pokok penjualan antar afiliasi. Yang ini pun kayak gitu ditambahin. Kemudian laba kotor berarti nanti total pendapatan yang ini dikurang sama total harga pokok penjualan, dapatnya ini laba kotor nih. Ini pun kayak gitu, ini dikurang sama yang ini, dapatnya segini. Kemudian beban operasional ini diketahui. Jadi laba bersih, laba kotor dikurang beban operasional, dapatnya segini. Nih, masing-masing ini kurang ini kurang ini, dapatnya ini. Ini kurang ini, dapatnya ini. Nah, kemudian ini tambahkan nanti kepentingan non pengendali atas laba bersih, itu letaknya setelah laba bersih. Kemudian ini ditambah ini dapatnya nanti laba konsolidasi. Jadi ini ditambah sama ini dapatnya laba konsolidasi. Saldo normal dari kepentingan non pengendali atas laba bersih itu di kredit. Kemudian dapat laba konsolidasi. Kemudian saldo laba 2 Januari, ini saldo laba awal. Saldo laba awal ini diketahui, ini 1.800.000. 1.800.000 ini dapatnya dari soal ini yang laba ditahan di sini. Jadi yang laba ditahan PTS itu yang di sini itu adalah saldo laba awal. Jadi saldo laba awal dia. Jadi ini saldo laba awal 1.800.000. Dividen ini 320.000 diketahui. 130.000 ini dapatnya dari jurnal, dari soal kan diketahui bahwa dia membagikan dividen 130.000. Nah, jadi laba konsolidasi, di sini kan labanya yang terakhir kan laba konsolidasinya nggak ada karena dia ini masing-masingnya. Jadi laba bersih ditambah sama saldo laba bersih ditambah sama saldo laba awal dikurang sama dividen, itu dapatnya saldo laba akhir. Begitupun yang si PTS ini, laba bersih ditambah saldo laba awal dikurang sama dividen, dapatnya nanti ini. Kemudian saldo laba 31 Desember ini itu nanti dipindahkan nilainya ke sini, jadi laba ditahan. Nih, ini kan nggak diketahui nilainya tadi. Jadi laba ditahan di bagian ekuitas ini 455 ini sama ini merupakan nilai dari sama dengan yang ini. 4514.500 sama 2338. 4514 pindahin ke sini. Nih. Sama kan? Nah, pindahin ke sini. Sehingga nanti itu tuh kan total ekuitas nanti berarti kan ini modal saham ditambah sama tambahan modal setor ditambah sama ini ditambah sama laba ditahan, dapat nanti total ekuitas. Laba ditahannya kan udah diketahui, jadi dapat nanti total ekuitas. Jadi total kewajiban juga bisa diketahui nilainya nanti, kewajiban yang ini ditambah sama total ekuitas yang ini. Jadi ini ditambah sama ini dapat total kewajiban dan ekuitas. Yang sebelah sini pun kayak gitu cara mencarinya. Ini kan udah diketahui juga. Ini 180.000 total kewajiban ditambah sama total ekuitas 6538, dapatnya segini. Kemudian total kewajiban dan ekuitas ini kan di persamaan akuntansi kan nilainya sama dengan total aset kan. Nah, jadi kita masukin ini total aset ke total aset. Ini 13.821.500 sama 61.6718.800. Ini sama kan? Ini juga sama. Nah, sehingga kalau total tadi kan aset tetap kan belum diketahui nilainya. Nilai aset tetap kan belum diketahui, berarti total aset sekarang udah diketahui. Berarti untuk mencari total aset untuk mencari berapa nilai aset tetap itu ya udah
Total aset ini 13.821 ini dikurang sama kas, dikurang sama piutang usaha, dikurang sama piutang antar afiliasi, dikurang persediaan, dikurang investasi, dikurang sama goodwill kalau ada. Kalau ada goodwillnya nanti masukin goodwillnya berapa. Sehingga nanti dapat nilai aset tetapnya berapa. PTS pun kayak gitu. Jadi total aset dikurang nilai aset-aset yang diketahui, dapat nanti aset tetapnya berapa. PTS kayak gitu. Kemudian eliminasi. Yang eliminasi ini kita masukkan sesuai sama yang di jurnal ini. Yang di jurnal eliminasi ini. Yang ada di jurnal eliminasi ini, yang 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu angka-angkanya sesuaikan apakah dia debit atau kredit. Kita posting ke sini, kita masukkan nilainya ke sini. Kalau dia debit, masukkan debit. Goodwill tadi kan di debit. Ini kan di kredit tadi pas eliminasi, ini juga di kredit, ini juga di kredit. Kemudian nih, ini kepentingan non pengendali ini tadi kan ada 2 nilainya. Jadi ada 2. Yang pertama dari ini. Jadi masukin kalau yang sama akunnya berarti yang debit masukin debit, yang kredit berarti yang sama-sama kredit nanti berarti dijumlahkan aja. Ini jurnal eliminasi. Ini kepentingan non pengendali atas aset besi 2.100.000. Ini ditambah lagi nih 234.080. Berarti dia ini 2.100.000 ditambah 234.080 dapatnya segini. Ini 2334080. Kemudian ini juga dimasukin, pokoknya dimasukin semuanya. Diposting semua yang di jurnal eliminasi. Kalau misalnya dia belum ada akunnya, maka tambahkan akunnya. Nah, di mana yang tadi kepentingan non pengendali atas aset bersih itu sebelum laba ditahan, kemudian kalau atas laba bersih itu setelah laba bersih. Nah, ini kita masukin, kita posting aja. Ini diposting. Nah, kemudian kita hitung konsolidasinya. Konsolidasi itu tergantung saldo normal dari masing-masing ini. Kalau ini kan aset saldo normalnya di debit kan, berarti ini di debit semuanya. Berarti untuk mencari konsolidasinya ini ditambah sama ini, ditambah sama ini, ditambah sama ini. Kalau dia di debit juga berarti dia tambah. Kalau aset berkurang di kredit kan, berarti dikurang sama ini. Dapat segini. Nah, semua aset digituin. Sampai nanti goodwill. Goodwill tadi kan ini tambah ini, ditambah ini, dikurang sama ini. Dapatnya 100.000 goodwill, muncul goodwill. Total aset ini, jangan yang ini dijumlahkan ini ditambah sama ini, tapi itu dijumlahkan ini, tambah 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 ini. Jadi itu sama dengan total aset. Jadi kemudian utang usaha. Utang usaha berarti ini hutang itu saldo normalnya di mana? Di kredit kan. Berarti ini tambah ini. Kemudian kalau dia ada hutang di kredit berarti dia pengurang kan. Kemudian ini penambah karena dia saldo normalnya hutang itu di kredit. Jadi kalau hutang usaha ini konsolidasinya ini ditambah sama ini, dikurang sama ini, ditambah sama ini. Ini bagian konsolidasi debit kredit. Dapatnya segini. Kemudian hutang antar afiliasi juga ini ditambah sama ini, dikurang sama ini karena debit kan, hutang di debit kan berarti dikurang. Terus ditambah sama ini, dapatnya 0. Total kewajiban itu adalah hutang ini ditambah sama ini, dapatnya ini. Kemudian modal saham biasa. Modal saldo normalnya di kredit kan, berarti ini tambah ini dikurang sama ini ditambah sama ini, dapatnya segini.
karena saldo normalnya itu adalah di kredit, makanya kalau debit itu dia sebagai pengurang. Kemudian ini kayak gitu juga, ini tambah dikurang sama ini tambah ini dikurang sama ini ditambah sama ini tambah ini dikurang sama ini ditambah sama ini, dapatnya segini. Kemudian ini kepentingan non pengendali atas aset bersih, ini kan berarti dia bagian ekuitas, berarti saldo normalnya itu kan di kredit ya, saldo normalnya itu di kredit, berarti ini tambah ini dikurang sama ini ditambah sama ini, dapatnya segini. Kemudian jadinya laba ditahan. Laba ditahan itu kita skip dulu, jangan masukin yang ini, ini laba ditahan yang ini jangan dimasukin yang ini, jangan dimasukin hasil penjumlahan yang ini. Nah, ini laba ditahan yang ini, laba ditahan. Oh iya, ini kan tadi laba ditahan ya. Ini kan ada laba ditahan 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini jangan dimasukin 1.800.000-nya itu debit di sini, tapi di sini ke saldo awal 1.800.000. Nah, ini dia. Masukin di sini, dieliminasinya itu saldo laba ditahannya itu 1.800.000. Nah, jadi untuk mencari laba ditahan ini itu nanti kita cari. Jadi nanti dicari. Kemudian untuk mencari laba ditahan ini kita terlebih dahulu itu kita cari dulu berapa sih laba perusahaan. Nah, ini kita mulai dulu dari penjualan ya. Nah, ini udah kita lanjutin aja. Ini laba ditahan ini bukan dari ini tambah ini ditambah ini dikurang ini ditambah ini, bukan dari sana cara mencarinya, tapi nanti dari laba ditahan yang diperoleh dari sini. Jadi yang ini 483720 nih. Ini itu yang dipindahin ke sini. Nah, pertama-tama itu terus total ekuitas nanti juga dicari. Setelah total ekuitas ini dijumlahkan. Nih, berarti tambahan setelah laba ditahan diketahui nilainya. Ini nanti dijumlahkan. Nah, sekarang kita untuk tahu berapa total ekuitas, total kewajiban dan ekuitas itu kita harus cari dulu nilai penjualan. Jadi awal-awal itu kita cari nilai penjualan totalnya. Ini ditambah sama ini, kemudian dikurang sama ini, ditambah sama ini. Karena saldo normal itu di kredit ini, tambah ini, dikurang sama ini, dapatnya ini. Ini penjualan antar afiliasi, ini ditambah sama ini, dikurang sama ini, ditambah sama ini. Dapatnya 0. Kemudian ini pendapatan dividen masih pendapatan, ini tambah ini, dikurang sama ini, ditambah sama ini, dapatnya 0. Kemudian total pendapatan berarti ini, tambah ini, dapatnya ini. Kemudian harga pokok penjualan, ini tambah ini, ditambah sama ini, kan harga pokok penjualan ini kan saldo normalnya debit, berarti ini, tambah ini, dikurang sama ini, dapatnya ini. Kemudian harga pokok penjualan ini tambah ini, dikurang sama ini, dapatnya ini. Soalnya saldo normalnya debit. Dapat total harga pokok penjualan ini tambah ini, dapat ini. Ini tambah ini, dapat ini. Kemudian laba kotor itu berarti cara mencarinya nanti total pendapatan dikurang sama total harga pokok penjualan. Ini dikurang sama ini, dapatnya ini. Kemudian beban operasional, ini tambah ini, dikurang sama ini, dapat ini. Karena beban kan saldo normalnya debit. Sehingga laba bersihnya ini dikurang ini, dapat ini. Kepentingan non pengendali atas laba bersih saldo normalnya itu di kredit, berarti ini tambah ini dikurang sama ini ditambah sama ini, dapatnya minus. Laba konsolidasi berarti cara mencarinya ini ditambah sama ini kan minus, jadinya ini laba konsolidasi.
Kemudian saldo laba awal. Saldo laba awal itu adalah ini, saldo laba itu kan saldo normalnya kredit. Berarti ini tambah ini, dikurang ini, ditambah ini. Dapat ini. Jadi laba konsolidasi ditambah sama saldo laba, dapatnya dikurang sama dividen, dapatnya saldo laba akhir. Nah, nanti saldo laba akhir ini baru dimasukin ke laba ditahan yang di sini. Laba ditahan yang di sini. Nah, masukin ke laba ditahan yang di sini, kemudian dapat nanti bisa kita carikan nilai dari total ekuitas, kemudian bisa kita cari nilai total kewajiban dan ekuitasnya. Sehingga nanti nilai total kewajiban dan ekuitas yang di sini 16338 itu harus sama nilai total aset. Nah, 16338. Nah, total aset ini itu kan harus sama nilainya sama penjumlah. Jadi total kewajiban dan ekuitas yang di sini itu kan nanti harus jadi total aset. Nah, harus jadi total aset. Tadi kan sebelumnya aset tetapnya kan nggak diketahui nilainya. Nah, sekarang kalau pas PTP udah diketahui, PTS udah diketahui, nanti dijumlahkan nilainya. Ini tambah ini, dapatnya ini. Nah, jadi total aset semuanya apabila kita menambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, harus menghasilkan nilainya ini, yang ini, nilai total penjumlahan ini ke bawah, itu harus sama nilainya dengan yang ini. Barulah kita itu berarti perhitungan kita udah benar. Kalau udah sama nilai ini, total kewajiban dan ekuitas ini harus sama nilainya dengan ini tambah ini ditambah sama semua total aset yang ada di sini. Nah, harus sama nih sampai sini, sampai goodwill kan harus sama. Dimana aset tetap ini pas di sini tuh udah diketahui nilainya ini tambah ini dikurang sama ini. Oke, kita lanjut ke bikin laporan keuangan. Dalam bikin laporan keuangan itu kita harus bikin laporan laba rugi dulu. Nah, kita masukin penjualan. Angka-angka yang kita masukin itu adalah angka-angka yang dikonsolidasi ini. Nih, angka-angka yang dikonsolidasi ini. Masukin penjualannya di sini udah diketahui 12.020. Nih. 12.020 penjualan nih. Nanti dikurangi sama harga pokok penjualan ini, dapat laba kotor. Nanti dapat dikurang beban operasi, dapat laba bersih. Nah, ini dia. Nah, ini formatnya, ini masukin aja angka yang dikonsolidasi semuanya. Nah, ini dikurang ini dapat laba kotor. Laba kotor dikurang beban operasi dapat laba bersih. Kemudian ini ditambah sama kepentingan pengendali atas laba bersih. Karena minus berarti dia pengurang. Dapat laba konsolidasi. Kemudian saldo laba awal. Saldo laba awal masukin yang ini. Nih. 3450. Jadi di sini 3450. Kemudian laba konsolidasi berapa? Kan kalau mencari laporan perubahan ekuitas kan saldo laba awal ditambah sama laba bersih dikurang sama dividen, dapat saldo laba akhir. Laba konsolidasi berarti yang kita masukin laba yang paling terakhir. Nih. Dapatnya 17.07.720. Nih. Dikurang sama dividen 320.000. Nih. Nah, dividen kan 320.000. Ini masukin 320.000. Dapat nanti laporan perubahan ekuitasnya saldo laba akhirnya 48.37.720. Nah, laba konsolidasinya ini harus sama ini. Nih, laba konsolidasi yang di sini itu pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita bikin laporan posisi keuangan.
Masukkanlah nilai aset-aset yang di laporan konsolidasi. Yang udah 0 saldonya nggak perlu dimasukin lagi. Yang nilai saldo di konsolidasi ini yang dimasukin. Nih. Yang aset-asetnya dimasukin ke sini, yang udah 0 nggak perlu dimasukin lagi. Nah, dimasukin, dapat nanti totalnya 16.338.300. Nah, kemudian kewajiban masukin juga utang usaha, ekuitasnya masukin juga. Nah, laba ditahan yang di sini itu yang ini. Laba ditahan yang ini. Yang di laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas 4837720. Nih. Kepentingan non pengendali atas aset bersih masuknya ke ekuitas. Oke, masukin ke ekuitas. Jadi dapatnya total ekuitas segini. Sehingga total aset sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Ini kewajiban, ini ekuitas. Oke, selesai kita bikinnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.